tanya lagi Mbah Yai. Nggih, Mbak. Apakah Nabi Adam itu manusia pertama? Yang pertama. Yang kedua, apakah manusia itu diciptakan apa dijadikan, Mbak? Yang ketiga, ini Imam Mahdi itu siapa, Mbak? Imam Mahdi. Udah. Pertanyaan yang pertama, apakah Nabi Adam itu manusia pertama? Saya jujur ya apa adanya. Kalau saya ditanya Nabi Adam itu manusia pertama apa tidak, ya kan saya juga tidak hidup di zaman Nabi Adam, dan saya belum pernah meneliti apa benar Nabi Adam itu manusia pertama. Ya. Tapi setidaknya karena kita orang Islam punya kitab pedoman, ya kita baca Al-Quran. Ayo kita sama-sama mengambil input dari ayat Al-Quran. Di ayat Al-Quran begini, dulu ya. Wa'id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqad bisulak. Qala ini a'lamu malah ta'lamun. Ini ada di surat Al-Baqarah Pak Mbak Nur, ayat 30 kalau tidak salah ya, tapi tolong nanti disimak lagi, takutnya saya lupa ya kan, manusia maklum. Coba dicek nanti surat Al-Baqarah ayat 30. Yang artinya begini, wa'id qala, dan tatkala berfirman. Qala itu berkata, tapi yang berkata ini Rabbuka, Tuhanmu. Jadi wa'id qala Rabbuka, dan tatkala Tuhanmu berfirman. Lil malaikati, kepada siapa Tuhanmu berfirman? Kepada para malaikat. Apa yang difirmankan Tuhan? Informasi kepada para malaikat. Informasi apa? Allah informasikan, ini ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan. Ini ja'ilun, aku menjadikan. Mudah-mudahan sekaligus jadi jawaban, dijadikan apa diciptakan? Ya. Tapi kalimatnya ini ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan. Fil ardi, di muka bumi, khalifah, seorang khalifah. Nah, inilah yang kemudian Allah menciptakan Nabi Adam. Nabi Adam dijadikan atau diciptakan? Dijadikan. Ya, udah terjawab dong? Ya. Jadi pertanyaan belakangan tapi dijawab duluan. Ya. Ya, oke. Kemudian apakah Nabi Adam manusia pertama? Ayatnya belum selesai. Ayatnya belum selesai. Kemudian ayat selanjutnya, ketika Allah menginformasikan kepada malaikat menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, mereka berkata. Kalau tadi kola, sekarang kolu, berarti jamak. Loh, mereka itu siapa? Ternyata mereka para malaikat. Karena sejak awal kitabnya Allah berbicara dengan para wa'id qala rabbuka lil malaikati. Jadi qalu mereka adalah para malaikat. Jadi qalu para malaikat menjawab, qalu para malaikat berkata. Apa kata malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Ya Rob, enggak salah. Gitu ya. Qalu ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan? Jadi menjadikan menyatakan Menjadikan. Malaikat juga bilang, apakah engkau akan menjadikan ataj'alu fiha, di dalam bumi, di muka bumi ini, fiha di dalamnya may yufsidu, orang-orang yang membuat kerusakan, wa yasfikut dima, dan orang-orang yang suka menumpahkan darah. Adam sudah diciptakan belum? Belum. Adam sudah dijadikan belum? Belum. Belum. Malaikat sudah mengatakan,
apakah engkau akan menjadikan di muka bumi orang-orang yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah? Berikan malaikat pernah melihat kejadian di bumi ini orang membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Nah, dari konteks ini ada manusia pertama apa berikutnya? Berikutnya. Karena sebelumnya sudah ada yang membuat kerusakan di muka bumi, sudah menumpahkan darah. Iya. Nah, ini jadi bahan pemikiran. Tetapi yang dikatakan oleh Allah khalifah, bukan manusia tapi khalifah yang akan menjadi bumi. Bisa jadi Adam inilah khalifah pertama di muka bumi. Sebelumnya sudah ada tapi tidak ada khalifah. Khalifah itu orang yang diamanati untuk memimpin, mengatur, mengurus, ngulawentah apa yang ada di muka bumi sesuai dengan kehendak yang menciptakan langit dan bumi. Dulu belum ada, sehingga nggak ada aturan dalam hidup. Akhirnya orang berbuat kerusakan seenaknya, orang membunuh orang, saling membantai seenaknya. Tapi begitu diciptakan Adam, ini menjadi khalifah. Mulai ada aturan. Sudah ada aturan aja, akhirnya terjadi pembunuhan juga kan antara Qabil dan Habil. Jadi seolah-olah malaikat benar dong tuduhannya. Nah ini jawaban. Jadi manusia pertama apa bukan? Bukan. Nah, jadi bukan jawaban saya dong. Kita sama-sama ngambil input. Tapi di dalam Al-Quran tuh tulisannya kata-katanya itu diciptakan bukan dijadikan loh. Dijadikan. Ada itu ya. Adam kan? Yang ditanyakan Adam? Iya. Jahilun dijadikan. Kenapa dijadikan? Adam dijadikan dari unsur yang sudah ada. Kan dari tanah. Tanah ya. Tanahnya dulu apa Adam dulu? Tanah. Nah ini menjadikan, kalau menciptakan itu dari daya cipta. Belum ada contoh, belum ada apa, belum ada bahan. Berarti kalau diciptakan tuh berarti terpisah Mbak ya? Ya. Oh iya. Kalau dijadikan berarti menyatu Mbak ya? Ah, iya. Tapi penciptaan, hasil penciptaan kan dari satu kesatuan. Iya. Contoh gini, di Jepang orang mau menciptakan mobil, mau menjadikan mobil. Iya. Dia itu mempunyai daya cipta. Mobil itu onderdilnya ini. Sehingga yang diciptakan dulu apa? Yang dijadikan onderdilnya saya. Mungkin dia butuh pelek, butuh ban di mesin, butuh ini, butuh busi, butuh apa. Setelah dirangkai, baru menjadi mobil. Jadi ada sesuatu loh yang diciptakan. Ya, yang diciptakan ini dari bukan unsur yang sudah ada. Kalau mobil kan dari bahan yang sudah ada. Sama bisa kok menjadikan mobil. Komponennya sudah ada, tinggal merakit. Bisa nggak dibedakan antara menjadikan dan menciptakan, Pak? Bisa. Kalau daya cipta ini kan belum ada apa-apa, kita hanya gitu. Muncullah daya cipta. Iya. Nah, kalau bahasanya Tuhan, daya cipta itu innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun Fayakun. Terjadi. Nah iya, tidak pakai dijadikan lagi. Tanah ya kuno itu artinya ya ada, langsung wujud daya cipta. Nah Adam kan tidak begitu. Ada unsur tanahnya dulu, ada proses, diskusi dulu, bahkan menuai kritik. Itu harus dikritik, nggak marah. Tapi justru dengan adanya kritik itulah Allah membuktikan. Ojo ngritik tok iki lho buktine. Dikritik ojo marah, buktikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Iki buktine. Ojo nesu, dikritik nesu. Ya memberikan ini enggak, mau dikritik marah. Orang cerdas itu kritis. Artinya kritis, sampai dia kritis, dia siap menerima kritik karena dia senang dikritik, dan dia juga senang kritik karena kritik itu membangun, membuat orang. Jadi jawabannya tanya perannya cuma dua tadi kan? Tiga Pak. Imam Mahdi itu siapa Mbak? Nah, Imam Mahdi sampai sekarang itu tidak selesai dibahas. Ada satu kalangan bahwa Imam Mahdi itu adalah keturunan Nabi Muhammad nanti yang jadi. Kapan ya mbuh? Toh ujung-ujungnya wallahu a'lam. Iswa. Apa saya harus tahu bahwa Imam Mahdi itu Syiah? Wong yang kalangan ulama aja wallahu a'lam
Kalau mau ini benar nih, itu kan klaim sepihak. Jadi kalau saya cari Imam Mahdi itu, saya tidak tahu. Jenengan tahu Imam Mahdi dari mana? Dengar-dengar kok. Ya podo aslinya jenengan yang bertanya dan yang ditanya sama-sama nggak ngerti. Iya. Cuman sama-sama pernah dengar. Iya. Akhirnya, nah, menurut si A, menurut si B, menurut si C, menurut si D kayak gitu. Paham Pak? Ya, beda Tetapi, pendapat, tapi kan lebih baik kan. iya, tetapi ini kata saya sekarang, saya nggak akan mengatasnamakan Nabi Muhammad, nggak mengatakan siapa. Kalau salah ya memang, ya mohon maaf, saya tempatnya salah. Tapi dengan adanya input itu, boleh dong saya menjadikan bahan untuk proses berpikir. Nah, saya lebih kepada unsur Imam Mahdi daripada saya mengklaim. Gitu. Coba saya memahami tentang apa sih Imam Mahdi. Imam itu pemimpin. Iya. Imam itu pemimpin ya Pak, Iya. di Indonesia ya, Iya. yang memimpin. Iya. Mahdi, kata asal dari hadayah, di hidayatan. Hidayah, Mahdi, orang yang mendapat Hidayah. hidayah. Jadi Imam Mahdi adalah imam yang mendapat hidayah dari Tuhan. Selama dia memimpin umat sesuai dengan hidayah dari Tuhan, itu Imam Mahdi. Menurut saya, sampean mau jadi Imam Mahdi boleh-boleh aja selama sampean benar-benar ngikutin hidayah Tuhan. Sampean mutakin. Ketika zaman imam menjadi imamnya orang yang takwa, kenapa? Sesuai hidayah. Gini betul. Iya, iya. Jalikal kita pula roy babi budalil. Mutlak. Ina akromakum indallahi ketika sampean takwa, doa sampean tiap hari. Waj'al nalil mutakina. Imam. Sampean jadi Imam Mahdi dalam rumah tangga jenengan. Jadilah Imam Mahdi dari dirimu sendiri. Caranya ikutin hidayah. Kata saya, ya salah ya ojo. Jangan terlalu percaya sama saya. Saya bukan orang yang sedang cari kepercayaan, karena ini kita ngobrol sharing. Ini sesuai dengan penalaran saya. Sama ini saya juga baru dengar-dengar katanya, meneliti juga nggak pernah. Saya orang bodoh, nggak ngaji seperti ulama, kiai-kiai, santri-santri. Tetapi menurut ini saya pernah dengar, imam itu artinya pemimpin. Mahdi itu yang mendapat hidayah. Hidayah dari Tuhan. Sama menjenjengan memimpin diri sendiri sesuai dengan hidayah dari Tuhan. Sama Imam Mahdi untuk diri sampean. Kok sampean punya jamaah kan? Ya sebenarnya Imam Mahdi juga itu. Menurut saya, daripada saya menghayal hal-hal yang saya tidak paham. Udah bagaimana caranya saya bisa mengetahui hidayah Tuhan kan gitu. Hidayah itu jelas. Gitu. Ya, setelah hidayah itu kita dapatkan ada orang yang mampu melaksanakan dengan baik, ada yang tidak kan, sesuai dengan kemampuan. Tapi setidaknya ada usaha untuk memimpin diri sesuai dengan hidayah Tuhan. Pripun Pak Tarot? Menurut jenengan pripun? Menurut saya realistis malah gitu ya. Lah iya. Realistis. Ya terserah, daripada saya juga katanya nanti. Saya nggak ngerti yang sebenarnya. Kan kata saya, tapi jangan terlalu percaya. Percaya monggo, nggak percaya nggak apa-apa. Tetapi lebih bermanfaat daripada kita berdebat tentang Imam Mahdi. Kenapa sampean nggak jadi khalifah? Kalau Allah menciptakan Adam ke bumi untuk menjadi khalifah. Nah, kita keturunannya Nabi Adam kan harus meneruskan kekhalifahan Nabi Adam. Jadi masing-masing ini khalifah. Iya. Khalifah itu pemimpin juga artinya yang mengatur, mengurus segala sesuatu dalam kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Tuhan. Imam Mahdi bukan? Iya, Imam Mahdi. Nah iya, pemimpin yang mengikuti hidayah atau pemimpin yang dapat hidayah dari Tuhan. Bukan berarti ya kita berusaha lah ngikutin hidayah, kan hidayah jelas. Jalikal kita pula roy babi hudalil. Udah, jadi sampean kalau Arab nikahin anak, ya, kalau ingin menjadi Imam Mahdi bagi keluarga, nah aku nikah no anak menurut petunjuk Tuhan bagaimana? Nah,
Jamu Arab jadi imam yang mutakin apa menjadi imam yang ikut-ikutan orang banyak. Lalu jadi imam yang tidak punya prinsip. Bagaimana pemimpin nggak punya prinsip? Bagaimana umatnya? Pemimpinnya geliang-geliang. Aku ingin apa ya? Saya ini imamnya netan nih. Bingung. Hancur. Penuh nggak? Terkait ya Pak? Iya. Terkait dengan yang awal ya? Iya. Jadilah lil mutakina waj'alna lil mutakina, jadikan kami sebagai imamnya orang takwa. Nggak mungkin orang takwa tanpa hidayah Tuhan. Nggak mungkin orang menjadi pemimpin orang takwa kalau dia tidak mendapat hidayah Tuhan. Bahasa Arabnya imam mati, pemimpin yang dapat hidayah. Loh, itu lebih simpel saya daripada saya menghayal-hayal yang saya tidak ngerti. Apa juga ngerti nih lewat debat. Kalau ini kan bisa nggak dimanfaatkan Pak? Dalam lingkup yang kecil aja diri sendiri. Realistis ya kehidupan. Manfaat tidak? Lebih manfaat ini daripada kita ribut masalah imam mati. Kalau saya pernah dengar Imam Mahdi itu ya memang benar Mbah ya, yang jarang itu kembali ke dalam diri Mbah. Lah ya itu di. Ya sampai ngetes saya itu. Mungkin ada perbedaan kan kita harus. Oh iya perbedaan itu Iya, kan kan. Kalau saya memang dengar memang harus kembali ke dalam diri. Oh iya, mau kembali kemana sampean? Mau ujung berung. Oh. Mau jalan kemana? Mau nyasar-nyasar, muter-muter. Ini ikutin orang banyak. Pak Tarso yang punya dalil tuh. Pripun Pak Tarso, Mbah Nur? Fahri, pertanyaan. Cekap. Kap. Oh, cekap ya. Cekap Pak Tarso. Kak Mas Adi, tadi pertanyaan saya cuma mau wakil Mas Fahri, mungkin mau nanya pada isu Oh, ya. iya. Jadi ya saya sebagai orang tua lah Iya. memahami apa namanya jalan pikiran anak-anak lah. Ya minimal buat hikmah semuanya yang punya masalah semuanya gitu. seperti itu ya kan. Ya, di antaranya mungkin ya Mas Fahri. Kan sampai sekarang kan nggak jadi mulu. Ya itu mungkin itu. Tapi kan karena memang dia Dan bukan dia doang. Tamu saya yang tadi sama Iya. aja juga bicarakan masalah anaknya yang mau nikah tahun depan. Bu tahun depan, bulan depan. Kendalanya Padahal kalau ngikutin teori Pak, nggak usah nunggu tahun depan. iya. Sekarang jadi. Oh iya. Syarat udah terpenuhi semua. Iya. Betul. Syarat sudah saling cinta. Ya. Dua status jelas. Saya sudah siap. Ada. saya pun sedang menunggu itu. Nah, Ya, bagaimana syarat? Udah cukup, udah saling cinta. Itu kalau memang udah saling cinta, terus bagaimana satu jelas? Ya udah tinggal rukun. Nah. Mau kapan? Lebih pun. mahar juga murah. Seperangkat alat surat. Kira-kira berapa? Jangan, nggak boleh. Kenapa nih? Terlalu murah. Oh, so 50.000 murah. Jangan. Kalau bisa tunai. jangan. Mau 10.000 kek, mau 5.000, mau tunai, mau utang uang Uang. atau benda yang berharga. Artinya kalau kepepet bisa dijual. Ya. Nanti kalau mas kawin kan bisa dijual Pak. Rumah tangga nggak selamanya lancar. Begitu rumah tangga paceklik beras rawono yang warung. Aku nanti duit yo, aku ijol mau kena ae mau tersah mau kata lu kiamat sugro. Itu hadiah aja nanti. Oh iya. Di hantaran gitu hadiah. Iya. Nah, Tapi kalau Emas kawin tetap emas ya. uang atau emas, pokoknya yang berharga, perak juga boleh, tembaga juga boleh, Tapi nggak kebangetan. sesuai kemampuan. Mas kawin itu tujuannya berarti buat kehidupan selanjutnya ya Mbak ya. Itu Ini nafkah awal bagi suami. masih Makanya nanya. Ini sebetulnya urusan pribadi Pak itu nggak Ya. apa-apa saya. Betulnya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Sebenarnya. Tapi untuk pelajaran lah. Waktu saya nikah itu Pak Kiai, habis nikah, saya kasih mas kawin waktu itu emas 10 gram. emas 10 gram. Nah, kebetulan nggak punya duit sama sekali. Ya. Pas mau bayar kontrakan, orangnya itu nggak mau dibayar bulanan Pak Kiai, maunya setahun. Nggak punya duit sama sekali, mau tidak mau saya kan izin sama istri. Bu nggak ada duit, gimana kalau emas mahar kemarin itu kita jual itu nanti tak ganti. Ya ikhlas, saya jual lah. Itu pengalaman pribadi Pak ya.
Tapi itu bukan ngada-ngada, itu mah tapi janji ya, nanti tak ganti. Ada nggak tak ganti. Ada kata-kata nanti tak ganti. Oke, tapi ya. begitu Ya, terus. kita udah ada rezeki nomor saya ganti nggak usah. Ya, itu. Tapi dia ikhlas. Gitu. Yang bilang nggak usah. Istri saya. Nah. Itu waktu awal-awal nikah itu. Waktu itu saya ngontrak di Ya. belakang rumah sakit Pasar Bu. Ada masalah? Ada yang mau dipertanyakan? Nggak ada Pak Kiai. Nggak Itu ada, ya. pengalaman pribadi aja. Udah. Kalau mahar berupa emas, kalau atau itu bermanfaat. Iya. Ya itu ya. Itu hikmah. Hikmahnya ada gitu. Seandainya misalnya cuma Itu. pernah begitu kan. Tapi nggak- kalau sampean ganti, nanti saya ganti. Istri boleh kok nagih. Iya. Iya boleh. Tapi emang udah saya tawarin. Iya kan? Ganti nggak? Nggak usah. Ya, itu. Dia udah ikhlas. Tapi kalau dia mau, ya dia ridho dong untuk kepentingan Ya, bersama. untuk yang bersama. Dan itu bagian dari nafkah kan? Iya. Nafkah suami itu menyediakan sandang, pangan, papan. Kontrakan itu papan. Iya. Itu. Tapi karena kita punya harta yang didapatkan, itu harta bersama loh. Iya. Iya. Sebetulnya Setelah nikah ya. didapatkan dari nafkah suami juga yang berupa mahar. Nah, kemudian atas kesepakatan bersama, ayo digunakan untuk papan. Monggo sama-sama ridho. Tidak ada masalah kan? Coba kalau seperangkat alat sholat, Wah, ketutup kagak tuh Nggak kontrakan. bisa bayar kontrakan ya. Ribet juga waktu itu. Wah, emang kalau nggak bisa bayar kontrakan kita bayar pakai sholat. Jadi udah diusir kita. Gua kagak butuh sholat tuh, gua bikin kontrakan. Paham Pak Kri? Iya. Ya, itu makanya saya selalu satu, jangan Al-Quran atau alat sholat. Yang kedua, nggak usah baca segot, taklik, talak. Wis nggak usah. Wong kita niatnya mau nikah, mau rumah tangga sampai dunia akhirat. Oh, baru akad nikah kok ancang-ancang talak. Iya. Itu memang aneh. Pernikahannya Kok aneh piye wong nyatane ngono. Ya, kalau- Tapi sekarang udah mulai kurang karena teriak terus saya. Dulu saya yang paling frontal masalah itu. Baru saya izin, enggak usah. Semua murid saya nikah kalau dia laki-laki, enggak usah saya gue taklik lagi baca. Buat apa? Ini enggak. Jadi saya janji setia, udah setia. Kesetiaan nggak bisa dilesan dengan sikap setia itu. Saya janji-janji setia bisa aja besok ingkar. Menungso bahaya. Paham Pak Toto? Enak ya Pak? Ya. Enaknya ini jadi. Kita hamdalah. Alhamdulillah. Ya itu banyak kekurangan.